فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره وتتدلى بحبل غروره. Hati-hatilah engkau ya miskin, wahai orang yang hina. Antud'ina, engkau patuh, tunduk patuh, litazwirihi, ay litazyin syaitan al-kadhib alaik. Si setan menghias-hias kedustaan kepadamu. Maksudnya sesuatu yang buruk dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat baik. Masih pembahasan yang kemarin ini. Tarwijus syarr fi ma'radil khair. Keburukan karena hebatnya syaitan menutup-nutupi, menghias-hiasi, gampangnya sesuatu yang buruk disepuh sama dia sehingga mirip emas. Sampai kita tertipu. Masya Allah. Bisa dia itu. Hebat. Padahal yang ditipu orang yang punya akal ya. Kalau orang gila tidak ditipu sama setan, percuma, tidak ada dosa. Ini yang ditipu akil, orang cerdas, orang berakal. Ini juga menunjukkan bahwa akal itu tidak bisa menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Yang bisa menyelamatkan Allah. Akal hanya bisa membuat kita berpikir untuk menolak. Keberhasilan tetap tergantung Allah. Wa tatadalla, dan kau sampai bihabli ghururihi, dengan tali tipu daya syaitan. Fawailun, maka celaka, lil jahili, bagi orang bodoh, haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Ketika dia tidak belajar, celakanya satu. Wawailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marratin. Celaka bagi orang alim ketika dia tidak mengamalkan ilmunya 1000 kali celaka. Jelas ya. Al-jahil ma'dzur. Namanya juga orang bodoh. Bodoh itu tidak tahu ya. Alim itu orang tahu. Wa'alam anna an-nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwal. Ini pembagian Imam Ghazali, bagus ini pembagian. Santri itu di dalam menuntut ilmu ada 3 keadaan. 1, rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajha Allahi wad daral akhirata fahadha minal faizin. Kelompok pertama kelompok faizin. Kelompok kedua kelompok mukhatirin, orang yang bahaya. Kelompok ketiga kelompok halikin, orang yang hancur dan tidak bisa diharapkan lagi tobatnya. Yang pertama al-faizin, orang-orang yang beruntung. Talabal ilma lillah, begitu dapat ilmu diamalkannya ikhlas.
Kelompok kedua mukhatir, di ujung bahaya. Orang-orang yang menempatkan dirinya di dalam bahaya. Tapi dia merasa dirinya buruk. Ini. Jadi dia belajar tujuannya dunia, tapi di hatinya dia tahu ini niat buruk ini, jelek ini, gak pantas ini. Masa ilmu dijadikan kendaraan untuk maksiat? Ini masih ada harapan taubat ini. Karena di hatinya dia merasa tidak baik. Itu kelompok mukhatirin. Kelompok ketiga halikin. Sudah niatnya buruk, begitu dapat ilmu dia pakai untuk urusan duniawi, serba dunia. Si ilmu dipakai kendaraan untuk mencari harta, mencari pengikut. Ya kalau zaman sekarang ini ilmunya dipakai untuk jam'ul mal, memperbanyak harta, memperbanyak santri, dekat pejabat. Dekatnya bukan mau dakwah, tujuan ingin terhormat saja. Tapi di hatinya dia merasa dia tokoh Tuhan, jundun min junudillah, saya bala tentara Allah, saya menyebarkan agama Allah. Ini halik ini. Dibilang oleh Imam Ghazali, la raja li taubatihi, tidak ada harapan untuk taubat ini orang. Kenapa? Di hatinya dia merasa baik. Jadi kembali lagi ini masalah hati ya. Kelompok pertama dia masuk di faizin karena niatnya lillah. Setelah dapat ilmu dia amalkan juga lillah. Kelompok kedua niatnya tidak lillah, tapi qalbu safi, masih baik hatinya. Ada safa fi qalbi. Ada kebersihan hati, dia merasa buruk, dia merasa tidak baik. Tahu niatnya busuk. Ini ada harapan. Kelompok ketiga halikin. Kalau bahasa saya, si setan sudah bertelur di hatinya. Kalah dia, sudah bertahun-tahun betah di hati orang itu. Sehingga belajar ilmu tidak lillah, setelah dapat ilmu dia amalkan juga tidak lillah, merasa menjadi ahlullah, orang baik, tokoh, dan lain-lain. Kata Imam Ghazali, la raja'a li taubatih, tidak ada harapan untuk taubat. Ma huwa ma'na ya, kalimatnya sih bukan seperti itu, bukan la raja'a li taubatih. Ini pemahaman yang sudah saya hafal dari dulu. Kelompok talabul ilmi itu dibagi 3, faizin, mukhatirin, halikin. Masya Allah Imam Ghazali. Karena itu orang itu kalau sudah jadi ustadz, sudah dakwah, jangan tinggal kitab hidayah, kitab ihya. Penting ini. Sebab begitu kita baca, setiap lembar kita buka, kita seperti dipukul sama Imam Ghazali. Tersadar lagi. Buka lembar lain, tersadar lagi. Jangan ditinggal. Para ulama dari habaib, dari alawiyin, dan dari selain habaib, pokoknya kaum sufi itu memang mengakui Al-Imam Al-Ghazali dan kitab-kitabnya. Kalau di hadis kita kenal ada Ummahatus Sitt fil hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah. Di tasawuf juga ada ini Ummahatus Sitt. قال زين الإمام إدريس بن عمر حبشي رضي الله عنه الأمهات الست في التصوف 6 كتب. أمهات الست di dalam tasawuf ada 6. 1 Ihya, 2 Minhajul Abidin, 3 Arba'un al-Asl Imam Al-Ghazali, 4 Risalatul Qushairi, 5 Awarif karangan Imam Sahrawardi. Ada yang baca Sahrawardi, ada yang Suhrawardi. 7 Gutul Qulub Abu Talib Al-Makki. Ini Ummahatus Sitt di dalam tasawuf.
Yang paling depan Ihya. Perhatikan ini berapa yang punya Imam Ghazali. Ummahatus Sitt. Ihya Imam Ghazali, Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, Arba'un Al-Asl Imam Al-Ghazali. Baru Risalatul Qushairi, Awarif Sahrawardi, Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki. Wa kana radhiyallahu anhu yahki an ba'd al-akabir. Ini yang saya baca Manhajus Sahih 257. Al-Imam Idrus bin Umar Habsyi meriwayatkan dari sebagian ulama besar annahu kana yaqul ba'd al-akabir ini berkata man arada an-nur fa'alaihi bil-gud li Abi Talib al-Makki. Siapa orang yang ingin mendapatkan cahaya hati maka dia suruh baca kitab Qutul Qulub Abu Talib Makki. Wa man arada al-ilm fa'alaihi bil ihya lil Ghazali. Siapa yang ingin ilm, ini ilmu untuk suluk sampai usul ilallah, maka dia supaya mempelajari Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Intaha min an-nahr al-mawrud. ومن كلام سيدنا الشيخ القطب عبد الله بن أبي بكر العدروس رضي الله عنه. Ini kitab halaman sama. Man arada tariqallahi wa rasulihi wa ridahuma fa'alaihi bimudala'ati kutubil Ghazali. Siapa yang ingin jalan menuju Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin memperoleh ridha Allah wa Rasulih. Ridha itu ujung, sudah nihaya ridha itu. Kata Habib Abdullah Haddad, wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal. Tujuan akhir suluk Imamul Haddad itu mencari ridha Allah. Orang kalau sudah dapat ridha dari Allah Ta'ala, khalas, aman sudah. Saya dengar di pembahasan Syekh Maimun Zubair, Bah Maimun sekarang, kalau kamu kalau kamu sudah mendapatkan ridha, sudah aman sudah. Seizin Allah Ta'ala akan mendapatkan husnul khatimah. Seizin Allah Ta'ala sudah aman. Aman perjalanan kita menuju ke kematian, menuju ke barzah, menuju ke mahsyar. Aman sudah kalau sudah mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Tapi ridha ini tersembunyi, makhfiyun anhu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan Allah ini. Kalau Anda berkata, lu itu ada dalilnya itu, ridha Allah fi ridhal walidain, itu cara untuk mencari ridha. Pasti dapat, wallahu a'lam. Kalau itu barang gampang, Imamul Haddad tidak akan mengatakan wa aqsa muradi. Tujuan akhir paling jauh dari suluk beliau itu mencari ridha Allah Ta'ala. Ada kalamnya ba'duhum, dia bilang ini kalamnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, ada yang bilang kalamnya yang lain lagi, wallahu alam. Makanya saya nggak ngerti ini aslinya kalamnya siapa, tapi ini sering dinukil di kitab-kitab. Jadi qala ba'duhum inna Allah akhfa thalathan fi thalath, yang paling depan itu akhfa ridahu fi ta'atihi. Allah Ta'ala merahasiakan ridhanya di dalam taatnya. Terus urusan ridha ini tidak pasti amalannya harus banyak, harus capek, harus urusan besar. Enggak. Contoh ibadah besar itu haji. Apalagi dapat haji akbar.
pasti ada ridha Allah, nggak ada yang tahu. Gad yakun, bisa jadi ada paku di pinggir jalan, Anda ambil niat menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW, lillah, ikhlas, Anda dapat ridha di situ. Wah, sulit ini, rahasia Allah. Tidak beda kita sulit mencari Lailatul Qadar. Karena itu terus diminta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhat ini diminta supaya dijauhkan dari kita setelah kita meminta ridha. Kenapa? Sebab wa akhfa sakhatahu fi ma'siyatihi. Kebalikannya ridha tadi, Allah Ta'ala merahasiakan kemurkaannya di dalam maksiatnya. Kadang maksiat yang besar kita minta maaf, dimaafkan langsung. Ada dosa kecil, ternyata di situ ada sakhat, murkanya Allah kepada kita. Habis sudah. Alhamdulillah min dzalik. Orang kalau mendapat sakhatullah, matinya su'ul khatimah, di barzahnya di azab, di akhiratnya di neraka. Karena itu dalam bulan-bulan Ramadan kita baca kan itu, sebab bulan ijabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukan hanya di Ramadan ya, di waktu-waktu mustajab diminta itu. Itu tahajud, ba'da shalah, doa penting itu. Sebab nihayatus suluk itu yang dicari itu, ridha Allah. Wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal. Lihat itu doa di Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah itu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ridha lagi yang dicari. Ya semua thariqah sebetulnya yang dicari itu. Anta maksudi, engkau tujuanku, wa ridhaka matlubi. Keridhaan engkau yang aku pinta. Sebab Allah kalau sudah ridha, abadi sudah ini, aman-aman sudah. Fi amanillah. Anda dapat ridha, fi amanillah. Saya tidak mengatakan Anda maksum, tidak, tapi fi amanillah. Itu yang saya paham dari nasihat ulama di kitab-kitab dan dari guru-guru. Sulit, tapi ini sulit. Dan tidak ada yang tahu itu, repotnya itu. Dirahasiakan sama Allah ini. Taunya kalau sudah mati, kalau ada orang mati, ada husnul khatimah, baru kita tahu, oh ini orang dapat ridha Allah. Sebelum dia mati, majhul, tidak ada yang tahu.